Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Penonton setia dimanapun anda berada, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 150, di mana di video ini ya sudah lama saya nggak upload ya, sekitar 2 minggu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi kajiannya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar di hari-hari terakhir puasa ini. Baik, mari kita mulai baca ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Jika ini bagus, silakan di-share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik agar mendapatkan tambahan referensi. Dan kalau ada salah kata dalam pembahasan ini, kalau ada kesalahan dari diri saya, silakan diingatkan di kolom komentar. Terima kasih. Mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man'u sabqi khabarin laysa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaqtafi wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati'a laysa zala daiman qufi. Kita menggunakan syarahnya Ibnu Aqil rahimahullah atas kitab Alfiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Wa man'u sabqi khabarin, adapun larangan mendahulukan khabar, laisa terhadap laisa, itu ustufi dipilih larangan tersebut. Wa dhu tamamin, adapun fiil yang sempurna, fiil yang punya kesempurnaan, atau kalau istilah kita nyebut gampangnya ya, fiil yang tam begitu. Itu ma fiil yaktafi, yang cukup apa ma bi raf'in, dengan ma'mul rafa'nya. Jadi sudah sempurna artinya dengan hanya ma'mul rafa' tanpa butuh ma'mul nasab. Itu tam namanya ya. Wa ma siwahu, adapun fiil selain tam itu naqisun, disebut sebagai fiil naqis. Wa naqsu, adapun kekurangan atau naqs itu kufiya dipilih fi fati'a, pada fiil fati'a, wa laysa dan laysa, zala dan zala, daiman dalam waktu yang selamanya. Jadi selain daripada fati'a, laysa dan zala, itu bisa memiliki dua kondisi, kondisi tam dan kondisi naqis. Tapi dalam fati'a, laysa dan zala itu dia hanya bersifat naqis. Jadi kana itu ada dua, ada yang kana tam atau sempurna, yang ini dutamamin maksudnya. Dan kedua adalah kana yang naqis. Begitupun selainnya dari kana wa akhwatuha. Tapi kalau yang naqis itu hanya 3, fati'a, laysa dan zala. Selain daripada 3 ini bisa beramal naqis, bisa sebagai nakis, dan bisa menjadi fiil yang tam. Terus di sini juga ada keterangan waman sabqi khabarin laysa stufi, itu artinya adalah tidak boleh mendahulukan khabar laisa terhadap laisa. Jadi kalau kita misalkan ngomong laisa zaidun qa'iman dengan menganggap qa'iman sebagai khabar, maka kita tidak boleh mengatakan qa'iman laisa zaidun. Karena di sini diterangkan tidak boleh, dilarang mendahulukan khobar laisa atas laisa itu. Oke, untuk lebih menambah informasi kita akan membaca syarah Ibnu Aqil. Silakan disimak di sini di paragraf pertama. Ikhtalafan nahwiyyuna fi jawazi taqdimi khabari laisa 'alaiha. Ulama-ulama nahwu telah berselisih pendapat dalam bolehnya mendahulukan khabar laisa terhadap laisa. Jadi berselisih pendapat nih tentang boleh nggak sih mendahulukan khabar yang laisa terhadap laisa.
Fadhahaba al-kuffiyuna wal mubarrid waz-zajjaj wa ibnu siraj wa aksar al-mutaakhirin wa minhum al-musannifu ila al-man'i. Ulama kuffah, kemudian Mubarrad, Az-Zujaj, kemudian Ibnu Siraj, dan kebanyakan ulama mutaakhir, termasuk juga musannif yaitu Imam Ibnu Malik, itu semuanya mayoritas sepakat bahwasanya haram, dilarang, gitu ya. Wa dhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Burhan ilal jawaz. Tapi Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Burhan itu berpendapat boleh mendahulukan khabarnya laisa. Fataqulu, maka kamu boleh mengatakan qaiman laisa Zaidun. Qaimannya itu berdiri, laisa tidaklah siapa Zaidun Zaid. Artinya Zaid tidak berdiri. Jadi tidak berdiri si Zaid itu, atau berdiri tidak si Zaid. Jadi aneh kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang seperti ini. Jadi menurut dua orang ini boleh. Wa ikhtalafa an-naqlu 'an Sibawayh, fanasaba qaumun ilaihi al-jawaz wa qaumun al-man'a. Ada perbedaan penukilan dari Imam Sibawayh. Ada orang yang menukil dari Imam Sibawayh bahwasanya menurut Imam Sibawayh boleh. Tapi ada juga orang yang menukil dari Imam Sibawayh bahwasanya tidak boleh. Jadi menurut pendapat Imam Sibawayh ini ada yang berpendapat Imam Sibawayh membolehkan, ada juga yang berpendapat Imam Sibawayh tidak memperbolehkan. Gitu. Walam yarid min lisanil arabi taqaddumu khabariha 'alaiha. Dan belum pernah ada, ya, belum pernah datang dari lisannya orang Arab khabarnya laisa didahulukan atas laisa. Belum ada kejadian seperti itu. Wa inna ma warada min lisanihim ma zahiruhu taqaddumu ma'muli khabariha 'alaiha. Dan sesungguhnya hanya datang dari lisannya orang Arab suatu ucapan yang zahirnya itu mendahulukan ma'mul khabar mendahulukan ma'mul khabarnya laisa terhadap laisa, bukan mendahulukan khabarnya, tapi hanya mendahulukan ma'mul khabar. Ini menurut bukan menurut sih, ya, yang datang dari lisannya orang-orang seperti itu. Jadi bukan khabar yang didahulukan, tapi ma'mul khabarnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ala yawma yatihim laisa masrufan anhum. Surat Hud ayat 8. Ketahuilah hari di mana datang kepada mereka azab, laisa tidaklah ada, apa azab, masrufan itu dialihkan, anhum dari mereka. Nah di sini wa bihadza istadalla. Di sini kan yauma ya'tihim itu ma'mulnya masrufan. Masrufan kan khabarnya laisa. Nah di sini yauma ya'tihim sebagai ma'mulnya masrufan yang merupakan khabarnya laisa itu didahulukan atas laisa. Nah, ini dipakai untuk hujjah. Wa bihadza istadalla man ajaza taqdima khabariha 'alaiha. Ini dijadikan hujjah bahwa khabar laisa boleh didahulukan atas laisa. Karena apa? Karena ma'mul khabarnya saja bisa didahulukan, apalagi khabarnya, gitu kan? Menurut mereka itu. Wa taqdiruhu anna yawma yatihim ma'mulul khabari alladhi huwa masrufan. Wa taqdiruhu, adapun ketetapan dari ini adalah menjadikan yauma yatihim itu ma'mul khabar, yang khabar tersebut adalah masrufan, lafaz masrufan. Wa qad taqaddama 'ala laisa, dan sungguh ma'mul khabar ini didahulukan atas laisa. Wa qala wa la yataqaddamul ma'mulu illa haitsu yataqaddamul 'amil. Dan tidak mungkin bisa ma'mul itu didahulukan kecuali karena memang amil bisa didahulukan, gitu. Jadi khabar ini kan amil daripada ma'mul. Contoh nih, masrufan itu amil untuk yauma ya'tihim, lafaz yauma ya'tihim. Karena masrufan sebagai khabar dia menjadi amil dari yauma ya'tihim,
dan yaumayatihim sebagai ma'mul bisa didahulukan, maka amil juga harusnya lebih bisa didahulukan, begitu loh ya. Maka ulama yang membolehkannya itu berpendapat berarti khobar boleh didahulukan gitu. Tapi tidak pernah ada ucapan orang Arab yang mendahulukan khobar atas laisa. Yang ada cuma ma'mulnya khobar. Nah begitu. Jadi karena nggak pernah terjadi hal itu, karena nggak pernah ada, ya nggak boleh dong. Ini pendapat mayoritas ulama tadi. Imam Ibnu Malik juga berpendapat demikian. Tapi ada juga yang berpendapat boleh kok. Soalnya ma'mul khobar saja bisa didahulukan. Nah jadi ya itu dua pendapat ya. Silakan mau pilih yang mana ya. Begini kan masih putar nahwu ya. Wa qawluhu adapun ucapan musannif wadhu tamamin ila akhirih, ucapan musannif yang bait wadhu tamamin ma bi raf'in yaqtafi wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fatiha laysa zala daiman qufi, ya kan. Ma'nahu anna hadhihi al-af'ala inqasamat ila qismain. Fi'il ini karena wa akhwatuha itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ma yakunu tamman wa naqisan. Yang pertama adalah fi'il yang bisa berperan menjadi tam dan bisa berperan menjadi naqis. Wasani adapun yang kedua, fi'il ma la yakunu illa naqis. Fi'il yang hanya bisa berperan menjadi naqis, yang hanya bisa beramal naqis. Nah, gitu. Fi'il ya, jadi ada yang fi'il yang bisa tam dan nakis, ada fi'il yang hanya nakis. Wal muradu bitam, yang dimaksud dengan fi'il yang tam adalah ma yaktafi bi marfu'ihi. Fi'il yang cukup sudah dianggap cukup maknanya dengan ma'mul marfu'nya. Wa naqis adapun fi'il naqis ma la yaktafi bi marfu'ihi, yaitu fi'il yang tidak cukup dengan marfu'nya saja, bal yahtaju il ma'ahu ila mansubin, tapi butuh bersama dengan marfu', butuh juga kepada ma'mul mansubnya. Jadi enggak hanya marfu', ini butuh mansubnya juga. Wa kullu hadhil af'ali yajuzu an tusta'mala tamatan. Seluruh fi'il ini, fi'il kana wa khatuha, boleh an tusta'mala digunakan sebagai tamatan dalam keadaan tam. Illa fati'a wa zala, kecuali fati'a dan zala. Alati mudhari'uha, yang mudhari'nya zala adalah yazalu, karena ada dua kan. La alati mudhari'uha yazulu fa innaha tamatun. Bukan fi'il yang mudhari'nya yazulu, karena kalau yazulu itu tam, dia tam. Kalau zala yazalu dia naqis. Contoh kayak nahwu zalatis syamsu, telah bergeser matahari. Walaisa, dan juga laisa. Jadi Fatihah, Zala dan laisa itu enggak bisa jadi tam, dia hanya naqis. Fa innaha la tusta'malu illa naqisatan. Sesungguhnya tiga fi'il ini tidak diamalkan, tidak digunakan kecuali dalam kondisi naqis. Wa mislu tam, wa misalu tam, contoh fi'il yang berperan jadi tam. Ini firman Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Adapun orang yang punya kesusahan ya. Adapun orang yang kesusahan, fanadhiratun, maka dia menunggu ila maisarah, hingga masa kemudahan. Jadi kalau orang punya kesusahan sekali dalam bayar hutang, maka hendaknya dia diberikan tempo lagi untuk sampai dia bisa membayar hutangnya, sampai dia punya banyak rezeki gitu, punya kemudahan. Jadi kalau orang yang kita misalkan menghutangi orang yang kita hutangi benar-benar kesusahan, maka kita nggak boleh menagih, nggak boleh, kita harus kasih tenggang waktu. Ini ajaran Al-Quran gitu. Nah di sini kananya itu kamatam, dia cukup hanya dzu usratin, dia sudah cukup maknanya hanya dengan dzu usratin. Karena kalau beramal tam, maka artinya itu wajada ya, atau ada, artinya itu ada.
Jika ada orang yang kesusahan, maka gitu. Wa in kana du usratin, jika ada orang yang kesusahan gitu. Fanadilatun ila maisarah, maka dia diberikan kesempatan sampai dia punya waktu sampai dia punya kelapangan. Tapi kalau yang biadab itu orang yang sudah punya kemudahan, punya kelapangan membayar hutang tapi nggak bayar hutang, itu biadab itu. Ai in wujida du usratin, jadi artinya wujida, jika ditemukan, jika ada orang yang kesusahan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala juga, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya, ma damatis samawati wal ard, selama terus menerus ada bumi dan langit dan bumi gitu. Wa qawluhu ta'ala fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maka maha suci Allah hina tumsun, ketika kalian masuk di waktu sore, wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk di waktu subuh. Jadi ini beramal tam semua, karena tidak ada ma'mul mansubnya, tidak ada khobarnya, dia hanya cuma fa'il. Jadi ibaratnya fi'il tam itu hanya punya fa'il. Oke, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.